Selamat pagi Bapak Ibu Juri, guru pendamping dan teman-teman sekarang. Sukihoto, Namo Buddhaya. Pada hari ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Memperkokoh Rasa Cinta Tanah Air melalui nilai-nilai Buddha Dhamma di era revolusi industri 4.0. Mengawali pidato ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Triratna, para bodhisattva dan mahasatwa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya sehingga kita semua berbahagia di dalam Dharma dan dalam keadaan sehat lahir dan batin. Saudara-saudaraku yang terhormat, saya bangga dapat berbicara dengan Anda semua tentang bagaimana memperkokoh rasa cinta tanah air melalui nilai-nilai Buddha Dhamma di era revolusi industri 4.0. Agama Buddha memandang dunia ini sebagai sebuah lingkungan yang saling berkaitan, dan dengan demikian keberadaan kita di dunia ini haruslah diisi dengan rasa cinta kasih terhadap seluruh makhluk hidup di dalamnya, termasuk tanah air kita, yaitu Indonesia. Sebagai umat Buddha, konsep rasa cinta tanah air juga dapat dihubungkan dengan konsep karuna atau kasih sayang dan metta atau cinta kasih. Mereka adalah dua dari 4 sikap batin atau Brahma Wihara dalam agama Buddha. Metta mengajarkan bahwa kita harus memiliki perasaan baik hati terhadap semua orang yang tinggal di tanah air kita. Bahkan jika mereka memiliki pandangan politik, agama, atau budaya yang berbeda dengan kita. Saudara-saudaraku terkasih, dalam suta-suta agama Buddha terdapat beberapa pengajaran tentang cinta tanah air yang dapat diambil sebagai pedoman bagi umat Buddha. Di dalam Sutta Digha Nikaya 2 yang dikenal sebagai Sutta Mahaparinibbana atau Sutta Kematian Agung, sutta ini menceritakan kisah tentang kematian Sang Buddha Gautama dan ajaran-ajarannya sebelum kematiannya. Dalam sutta ini, Sang Buddha menyatakan bahwa seorang pria yang mencintai tanah airnya harus melakukan 4 hal, yaitu ia harus melindungi, mengembangkan, mencintai, dan melayani tanah airnya. Selain itu, dalam Sutta Anuttara Nikaya 3, syair 65, Sang Buddha mengajarkan tentang pentingnya menjaga keamanan dan kesejahteraan tanah air. Ia mengatakan bahwa seorang umat Buddha harus memiliki cinta dan rasa tanggung jawab terhadap tanah airnya, dan harus bekerja sama dengan sesama warga negara untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan di dalamnya. Di dalam Sutta Digha Nikaya 16 yang dikenal sebagai Sutta Mahapadana atau Sutta tentang kehidupan agung, Sang Buddha memberikan pengajaran tentang sejarah dan perkembangan negara-negara India kuno dan menunjukkan bagaimana kecintaan terhadap tanah air dapat memperkuat persatuan dan kebersamaan dalam suatu masyarakat. Di dalam era revolusi industri 4.0, konsep rasa cinta tanah air masih relevan dan memiliki makna yang penting. Teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan kita, terlebih lagi setelah kita mengalami pandemi COVID-19 yang memaksa kita secara tidak langsung untuk menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai budaya dan kebajikan tetap harus diterapkan dengan memanfaatkan teknologi untuk memajukan negara kita, yaitu Indonesia. Beberapa contoh teknologi yang dapat kita gunakan untuk mewujudkan rasa cinta tanah air kita yang sesuai dengan Buddha Dhamma adalah: yang pertama, aplikasi pendidikan, misalnya BuddhaNet dan Digital Museum of Buddhism in Indonesia. Yang kedua, virtual reality. Contohnya adalah wisata virtual ke tempat suci, meditasi virtual, dan juga museum virtual. Yang ketiga, media sosial. Media sosial merupakan platform yang sangat populer pada era ini. Menurut laporan dari VR Social dan Hotstud pada Januari 2021, persentase pengguna media sosial di Indonesia adalah sekitar 160 juta orang atau sekitar 59% dari total populasi Indonesia.
Beberapa platform media sosial yang paling populer di Indonesia adalah YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, dan Instagram. Para dewan juri yang terhormat, beberapa nilai-nilai dalam Buddha Dhamma yang dapat kita petik untuk memperkokoh rasa cinta tanah air di era revolusi industri 4.0, yaitu yang pertama, nilai keseimbangan. Dengan cara menjaga keseimbangan lingkungan hidup di Indonesia, sebagai contoh menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi penggunaan bahan berbahaya, dan membantu dalam program-program pelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, nilai kebajikan. Mempraktikkan nilai-nilai moral positif dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mempraktikkan kejujuran, kesetiaan, kerendahan hati, kasih sayang, dan kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, nilai kebijaksanaan. Membuat keputusan yang tepat dan benar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk salah satu memperjuangkan kepentingan dan kemajuan Indonesia. Kita dapat memperkuat keterampilan, analisis, dan kritis dalam menghadapi tantangan dan masalah di lingkungan sekitar. Dengan mengamalkan nilai-nilai Buddha Dhamma di atas, kita dapat memperkokoh rasa cinta tanah air dengan lebih kuat dan berkelanjutan di era revolusi industri 4.0 ini. Nilai-nilai ini dapat membantu kita untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat, membangun Indonesia dengan lebih tulus, berkontribusi pada kebahagiaan dan kemajuan masyarakat. Dengan mengadopsi teknologi dengan bijak, dapat membantu memperkenalkan dan memperkuat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Indonesia, termasuk nilai-nilai yang terkait dengan Buddha Dhamma kepada masyarakat luas dan generasi muda. Saudara-saudaraku yang terhormat, mari kita terus belajar dan menerapkan nilai-nilai ajaran agama Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam cinta kasih dan penghargaan kita sebagai tanah air kita. Semoga kita semua dapat menciptakan dunia yang lebih baik, damai, dan harmonis bagi semua makhluk hidup di dalamnya. Terima kasih. Sukyohotu, Namo Buddhaya.